Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus silahkan tadi dari dalam dzikir nafas ada sensasi apa saja, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensasi saya tadi guru ketika meditasi pertama masih belum fokus. Setelah itu saya merasakan semut itu banyak di tubuh, merasa ada semut guru. Oh iya. Sampai kepala. Tapi saya tetap fokus sama nafas. Kemudian setelah itu saya melihat itu guru 3 ekor kijang. Iya. 3 ekor kijang yang tanduknya bercabang tuh. Ya, posisinya di hutan apa di mana? Posisinya di hutan tapi pinggir jurang. Iya. Biasa di rumput-rumput hijau ya Gus ya? Ketiga kijang itu menghampiri saya dan menyuruhnya untuk mengikuti. Kijang itu menyuruh saya untuk mengikutinya. Iya. Ketika saya mengikutinya, ya kijang di depan, kijang-kijang itu di depan. Tiba-tiba kijang yang paling belakang terperosok ke jurang. Terus saya selamatkan. Di situ saya langsung menangkapnya dan kijang itu bisa selamat. Kemudian berjalan lagi saya dengan kijang-kijang itu sampai di suatu tempat. Saya diperlihatkan itu ada seseorang yang sedang meditasi di atas pohon. Di atas pohon? Di atas pohon dengan nafasnya. Posisi antara 2 pohon, di situnya ada tempat duduknya tuh. Jadi antara pohon dengan pohon ini terus ada di titik tengah yang bisa buat duduk. Ya. Oke. Dan di atasnya ditutupi daun, atapnya itu dari daun yang besar, tapi daunnya terbalik gitu. Dari daunnya terbalik. Ya. Tapi wajahnya tidak jelas guru. Setelah itu saya kebetan lagi guru. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua saya bertemu dengan itu guru, biksu. Ada kalimat yang biksu itu ucapkan, perjalanan saya masih jauh. Oke. Biksu itu. Maksudnya perjalanan beliau atau perjalananmu? Dari kalimat beliau itu? yang ngomong ya, perjalanan saya masih jauh. Oh, berarti ke beliaunya ya? Oke. Kemudian pindah lagi guru ke betan. Saya Jadi gini Gus, kalimatnya tuh jangan kebetan. Jadi kan gini Gus ya, biasanya ya, ketika siapapun bercahaya ya, nanti di alam sana itu ya, alam cahaya itu narik gitu. Jadi narik gitu. Ditarik, jadi iya, jadi kalimatnya jangan kebetan ya, maksudnya diperbaharui lagi. Jadi ditarik lagi gitu Gus. Jadi berebut di sana tuh gitu. Jadi berebut gitu, seperti tadi yang di apa namanya, yang di antara 2 pohon itu kan ada beliau yang sedang dzikir nafas, belum ada ucapan, tarik lagi gitu. Itu cahaya yang narik gitu Gus. Biksu juga cuman 2 kalimat itu. Iya, salah saya apa katanya? Perjalanan saya masih jauh. Oke. Kemudian saya ditarik lagi. Oh, nah itu ya. Terus ditarik lagi ke sebuah tempat. Tempatnya seperti kuil guru. Oke. Dan saya di situ dipertemukan dengan sesosok wanita Cina guru, tapi bukan dari Kuan ini.
Iya, perempuan Cina aja. Putri Cina, Guru. Iya, putri Cina. Beliau nggak mengenalkan diri siapa? Belum sempat, Guru. Oke. Keburu habis itu. Hmm, Kalimat yang beliau sampaikan atau nasihat yang beliau sampaikan kepada saya seperti ini, Guru. Apa yang kamu cari tidak kamu temukan. iya. Kamu menemukannya ketika kamu tidak mencarinya. Menemukan adalah rahasianya, mencari adalah perilakumu. Oke. Ketahuilah, perilakumu bisa masuk ke dalam rahasianya ketika rahasiamu dalam perilakumu kamu rahasiakan. Oke. Itu kalimat Guru dari Putri Cina. Cantik, Guru. Cantik ya, Guru. Iya. Tadi kalimat belum itu belum apa ada perkenalan, waktunya keburu habis, Guru. Belum ada perkenalan, cuman kalimat terakhir itu yang beliau sampaikan. Ketika ada alarm berbunyi, saya buru-buru pamit itu. Iya. Kalimat pertamanya, Gus, coba bait pertama. Bait pertamanya, apa yang kamu cari tidak kamu temukan. Ya. Apa yang kamu cari tidak kamu temukan. Kamu menemukannya ketika kamu tidak mencarinya. Oke. Nah, di umum aja, ya, di umum nih, ning umum ke, di umum. Ketika kita berdoa, ya Allah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Terkadang kalau kita masih ingat doa itu, ya, ijabah tuh, Gus, belum menghampiri. Oh, gitu. Terkadang ya penyesuaian dengan kalimat itu gitu. Nah, nanti kalau kita sudah lupa akan doa-doa kita, Gus inget kah? Ya. Menjaluknya kah? Daus rob katon teka. Ilok ngerasakan mau orang beli. Pernah ngerasain seperti itu tidak? Gitu kan? Itu persamaannya seperti itu. Kadang-kadang bakal kita butuh beli teka. Tapi dongan kita beli kelingan nih penjalukan seromba. Iya. Ayo Kaligane. temu. Nah, persamaannya seperti itu. Gitu. Bait keduanya, Gus. Nah, udah nanti dulu. Nah, di situ artinya ketika kita berdoa, meminta apapun kepada Tuhan, ya, ketika belum dikonfirmasi, ya, sebenarnya wilayah kita itu hanya untuk kerja terus, gitu. Umpamanya doa kitanya pengen bikin rumah atau pengen punya modal, gitu kan? Selagi kita terus meminta, tidak diijabah. Tapi ketika sudah lupa, ya nggak tahu. Udah beli ini, tinggal terwujud saja. Atau modal nggak tahu dari mana datangnya. Ada yang ngasih aja, nggak tahu teman dekat, nggak tahu saudara, gitu kan. Nah, ketika berdoa itu sebenarnya diwajibkan kitanya tuh untuk terus bekerja, gitu. Iya. Menggawe terus aja mari-mari. Aja ngitung dinakian oleh pira hari ini dapatnya berapa gitu. Nah, ketika kita sudah lupa, kita fokus di bekerja di pengabdian, ya. Nah, nanti tanpa kita sadari ijabah tuh turun gitu. Lepas ya, Pak. Iya, ada terkadang tuh mendoakan anak, Gus, ya, supaya bisa kuliah di universitas yang ternama, umpama. Wah, dia minta ke siapa, minta. Ketika sudah lelah meminta, Gus beli kelingan kah? Jauh diterima. Ya, maksudnya persamaannya gitu, persamaan kalimatnya tuh seperti itu. Jadi ijabah itu ya terkadang ketika kita di posisi tidak meminta, diijabah. Iya. Ya terkadang.
Gus, bait yang ininya agak terakhirnya. Menemukan adalah rahasianya, mencari adalah perilakumu. Tuh, menemukan adalah rahasianya. Maksudnya menemukan tuh gini, kamu kerja hari ini dapat berapa, ya itu rahasia Tuhan. Yang penting kamu hanya kerja, berangkat pagi, Iya. pulang sore. Perkiraan 200.000 saya dapat. 200.000. Perkiraan. Kenyataannya dapatnya hanya 50.000. Karena apa? Itu masih menjadi rahasianya gitu. Ya terkecuali yang ini ya, yang di perusahaan gitu, yang sudah 1 bulan kerja 7 juta, 10 juta, ya itu masih sistemnya beda karena nginduk. Tapi kalau kita wira swasta, artinya jualan apa gitu, nah itu berlaku gitu terkadang. Jadi sebenarnya mah berapapun hari ini kita dapatkan, sebenarnya itu bukan hak kita sebenarnya mah. Hak kita tuh hanya kerja, menggawe baik. Esukin oli, terima kasih ya Allah atas rezekimu hari ini. Engkau tak kaya esuk maning. Ambekan sing gede maning ya, dengan napas baru, dengan semangat baru ketika pagi tuh nyari lagi. Kewajiban kitanya hanya bekerja. Kerja ya. Berapa dapatnya itu rahasia gitu. Nah, cuman biasanya ukuran berapa kita dapat itu biasanya tergantung dari berapa kita dapat, ya, yang didapat oleh kita, dan berapa kita yang dibagikan ke orang lainnya. Artinya dapat 100.000, 70 untuk diri sendiri, yang 30 dilepas. Dilepaskan itu maksudnya ya untuk orang lain yang di sekitar kita yang membutuhkan. Seperti tubuh juga, ketika makan terus nggak BAB, nggak melepas, enak nggak? Nggak enak kan? Sama. Nah, kalau usahanya apa saja ada yang dilepaskan untuk Allahnya melalui orang-orang yang membutuhkan, itu biasanya pertumbuhannya cepat, nggak monoton. Karena apa? Doa dari orang yang kita beri, ya, itu ijabah doa mereka. Kita nggak usah meminta. Nanti orang berseduknya. Ijabah doanya itu dari sana, dari orang yang kamu bahagiakan. Tangga kamu umpamanya nggak makan, kamu kasih buat sarapan 1 buntel aja 10.000 umpamanya. Kayak apa dia makannya? Senangnya. Yang nikmatnya, tenangnya. Nah itu doa. Tanpa diminta itu akan pulang ke diri kita yang memberi. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk berdoa. Iya, doa yang ijabah itu ya doa mereka, anak yatim, orang-orang yang nggak punya, orang-orang yang membutuhkan, itu lebih didengar suaranya. Iya. Terus Gus, bait terakhir Gus. Bait terakhirnya itu apa? Ketahuilah perilakumu bisa masuk ke dalam rahasianya ketika rahasiamu dalam perilakumu kamu rahasiakan. Oh iya, jadi begini. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan apapun, kata Allah, cukup aku yang menjadi saksi. Oh yang itu. Ikhlas berarti. Ya nanti dulu, jangan ikhlas dulu nanti. Ketika kamu menebarkan kebaikan apapun, ya, cukup yang tahu hanya kamu dan Allah saja yang tahu. Iya. Apakah kamu nggak cukup kebaikanmu, kata Allah, aku saja yang melihat. Ya kalau kebaikan, kamu melakukan kebaikan apapun, setiap orang tahu, itu kan sama dengan ini gitu kan. Tapi ketika kebaikan itu kamu rahasiakan, ya, yang cukup antara kamu dengan Tuhan saja. Nah, maka rahasia ini nanti akan membesar. Langit bumi aku ciptakan untukmu manusia, sedangkan engkau adalah rahasiaku. Ya kan? Iya.
Nah, ketika kamu adalah rahasiaku, nah, banyak kebaikan-kebaikan kamu yang kamu simpan yang cukup tahu antara kamu dengan Tuhan saja, ya. Ini nanti sudah menjadi cahaya rahasia-rahasia itu. Dan ketika kamu zikir nafas, ya, nanti gelombang dari cahaya ini yang cepat. Karena apa? Menuju ke rahasianya. Masuk Iya, rahasianya. gitu. Jadi di zikir nafas itu sebenarnya aslinya siapapun yang melakukan zikir nafas sebenarnya itu kedermawanannya sudah mendarah daging dalam dirinya, gitu. Sebenarnya gitu. Cuman saya di sini kan nggak bisa harus nuntut lebih lah. Yang penting kita belajar zikir nafas, dermawannya, kemanfaatannya, seiring saja kita berjalan. Iya. Padahal aslinya orang yang sudah belajar zikir nafas, ya, itu identitasnya itu sudah dermawan. Dermawannya itu sudah menjadi darah daging, sudah mendarah daging. Nah, baru zikir nafas. Nah, baru gelombang-gelombang Tuhan dari ketinggian itu cepat menjumpai. Langit bumi aku ciptakan untukmu manusia, sedangkan engkau adalah rahasiaku. Nah, ketika engkau adalah rahasiaku, nanti Tuhan sendiri yang berkenan untuk membuka gudang-gudang rahasianya. Iya, paham. Iya kan? Iya. Esensi berarti pada ya, kalau kata-kata Nah, nanti yang membuka gudang-gudang rahasianya, kamu dibawa kemana, ya terserah Tuhan. Itu konfirmasi Tuhan sendiri. Di zikir nafas ini kan nggak bisa dipaksa, umpamanya si A ingin ketemu ini, si A ingin ketemu si B, ingin ketemu siapa. Ya enggak, biinilah dengan izin Tuhan. Iya. Kamu dipertemukan orang soleh ini, orang soleh ini, orang soleh memberi nasihat. Kata orang soleh, pikiranmu bukan pikiranmu, matamu bukan matamu, tanganmu bukan tanganmu, ya, kakimu bukan kakimu. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Masuk lagi di ketinggian, selalu nanti nasihat-nasihat dari ketinggian itu nanti ketika kamu diberi oleh Allah nasihat-nasihat di ketinggian, ya, nanti dari orang-orang soleh, kamu akan bergetar masuk ke dalam kalimat-kalimat indah itu, dan kamu akan bergegas nanti untuk berbenah. Iya, yang kemarinnya pemarah belajar untuk jadi sabar, kemarin bahil belajar untuk bermanfaat, gitu. Jadi seiring. Iya, ketika kamu adalah rahasiaku, ya nanti Tuhan sendiri yang membukakan pintu gudang-gudang rahasianya. Ya. Ya memang tentunya ya bukan ini ya, bukan artinya tidak semua manusia punya hak gitu ya. Tapi hak Tuhan untuk membagikannya ke siapa saja terserah. Untuk membuka rahasia-rahasianya ini. Gitu, Gus. Jadi kebaikan yang kamu rahasiakan cukup hanya Tuhan, hanya kamu dan Tuhan saja yang tahu, ya. Itu nanti akan membawa kamu masuk ke dalam rahasianya, gitu. Iya. Paham nggak maksudnya, Gus? Paham. Oke. Oke, untuk Gus Jaki gitu saja. Silakan yang kedua, Kang Habib. dalam aku sah. Esensi si pada kata-kata ini aku sah. Yo, Kang Habib silahkan. Tadi dari pertama sampai terakhir, ada apa aja dari pertamanya diurai sampai terakhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Habib meditasi, Pak. Iya, Pas mulai itu, Pak. iya. Terus lambat saya dibiasakan yang tadi saya itu tuh, Pak. Yang Iya. saya katakan seperti itu. Terus saya masuk ke lorong, Pak.
Oh iya. Masuk ke Wah, lorong. itu ya, oke. Tapi saya berhenti karena ada melihat ada orang duduk tuh di batu tuh. Saya berhenti. Saya mau tanya, kali aja dia tahu masalah saya. Beliau. Iya, beliau tahu masalah saya gitu kan. Saya memberanikan diri, saya tanya. Orangnya sedang duduk di atas batu, Duduk di beliaunya. atas batu. Iya. Oke. Saya tanya kan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi beliau itu nggak nengok saya, Pak. Iya. Cuma bilang, ada apa? Saya tanya kan, Pak. Gini loh, saya mau tanya boleh nggak? Silakan. Saya tuh sehari-hari ada aja pikiran ini itu. Ada aja temen yang tadinya sama saya gini. Dia jawabannya seperti itu loh, Pak. Nih jawabannya dia seperti itu yang diketik sama apa tuh? Cobalah kamu masuk ke dalam dirimu, biar kamu tahu. Iya. Ketika kamu sudah mengenal jati dirimu, kamu akan memulai menangkapnya. Saya kan menjadi gak paham nih, Pak. Saya tanya lagi di situ tuh. Maksudnya gimana? Udah tulis aja. Ntar dijelasin. Ditulis lagi saya tuh, Pak. Pesan dari semesta, setiap kali ada masalah datang padamu, maka segera kamu hadir. Dari setiap doa-doamu, dan kamu akan mampu menghadapinya dengan tenang dan penuh dengan kesadaran kamu sendiri. Juga traumamu selama ini yang tentunya harus kamu sembuhkan sendiri. Tanya sadar, maksudnya saya tanya seperti itu tuh, suruh nanya aja yang hidup gitu, yang membimbingmu, suruh nanya ke apa. Berarti esensi jawaban tersebut kan berarti di sana cuma ngasih materi ke saya, suruh urai ke apa, seperti itu lupa. Coba kalimatnya dibaca lambat aja supaya jelas, Kang Habib, dari pertama sampai akhir dibacanya sedikit-sedikit aja supaya rep gitu ya. Iya. Ya, gimana kalimatnya? Ketika kamu sudah mengenal jati dirimu, iya, kamu akan mulai menangkap. Terus? Pesan dari semesta, setiap kali ada masalah datang padamu, maka segera akan hadir jawabannya. Dari setiap doa-doamu, dan kamu akan mampu menghadapinya dengan tenang dan penuh dengan kesadaran. Kamu juga akan mulai mengenal luka dan trauma selama ini yang tentunya harus kamu sembuhkan diri sendiri. Iya. Jadi itu tuh ya perkiraan aja, Gus, maksudnya kira-kira aja gitu, perkiraan gitu. Mungkin beliau lebih dalam lagi nih ya, karena ruh suci tuh wah keren banget. Mungkin di situ gini ya, setiap masalah itu, apapun masalah itu, sebenarnya jawabannya itu sudah ada di dalam dirinya sendiri. Sebenarnya mah seperti alam semesta ini. Artinya alam semesta ini, setiap orang yang punya penyakit apapun ya, alam semesta ini sudah menyediakan obatnya. Penyakit apa mereka? Ya barangnya sudah disediakan Gusti Allah ya, obatan yang kena ya. Ngalam. Iya. Dah. Setiap masalah sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam dirinya. Akan tetapi ya, sebelum siapapun mengenal dirinya ya, mereka itu belum bisa dialog, belum bisa komunikasi dengan diri sejati yang ada di dalam ini gitu. Maksudnya mah. Jadi ketika kamu punya masalah apa saja, seumpamanya ya, masalahnya kamu peras, terus dibawa masuk
ke dalam. Nah, ternyata ketika dibawa ke dalam, Gus, itu semua permasalahan ya pengennya tuh kamunya tuh yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Artinya egonya yang dikedepankan. Ngeleh ku omong konon barangnya sih. Masalah apa saja los. Masalah apa saja yang kamu bawa masuk itu, ternyata yang menolak, yang tidak menerima tuh ego kamu. Ya, kamunya mengalah tuh nggak bisa. Gitu. Iya, paham. Karena itu. Ketika dialog itu sudah dalam, masuk lebih dalam lagi, ya, egonya nolak. Nah, untuk bisa kamu menerima apapun, ya, itu bisa kamu terima. Syaratnya kamunya harus melemahkan diri dulu. Ya, melemahkan diri, maksudnya la haula, nggak bisa apa-apa. Cara melemahkannya gimana? Cara melemahkan dirinya. Kang Habib, sampean diciptakan oleh Allah dari apa? Tanah, api, udara, air. Air mani saja dulu. Oke. Air mani. Dari air mani kan? Ya. Air mani terus diproses jadi janin kan? Iya. Ya. Nah, udah sekarang kamu paham. Artinya apa hebatnya air mani? Hebatnya air mani itu apa gitu? Iya. Wangur beli sih. Iya. Itu kamu diciptakan dari itu gitu. Marsiraku wangur. Ya. Iya. Sing digondol-gondol apa gini jero weteng ki? Tai. Iya beli. Iya. Sing metu sing mata apa? Belak. Metu sing cungur? Umbel. Metu sing cangkem? Metu sing kuping? Metu sing silit? Tai. Hebatnya lu apa? Membela diri sapan tau gak? Ya artinya kita lemahkan diri kita dulu. Baru, nah setelah itu ya, yang keluar dari pelepasan apa tadi tuh? Tinja. Iya. Artinya apa gitu tuh? Terus kalau sudah dibungkus jadi mayat, dibungkuskah? Iya. Kain kafan. Bisa digotong-gotong nggak? Ada lengan be di sampean merkabi gangku gak bakonan kabe. Hebatnya apa? Terus panjangan yang kuburan diikuakan, diurugi pisan. Dipangani apa tuh? Terusnya dipangani apa? Cacing. Nah. Iya, jadi hebatnya apa kita ki? Ini lebandi. Iya. Nah, untuk melemahkan diri, tuh maksudnya Kang Habib, masuk ke situ. Nah, ketika sudah bisa masuk ke situ, baru kamu bisa mengalah. Oh iya, Pak. Mati dalam kehidupan hukumnya, Pak. Terus dikit, aja gerak mulu-mulu dikit. Aja gerak melayu-melayu nikmati sajaran urip dikit. Iya. Kalau kamu ya meyakini saja dulu kamu diciptakan dari air mani, sedinang-dinang gotong tai, kan kemetu sing cangkem apa, kamu akan lemah. Dau ego ki, orang jeringal. Nah, iya kan? Nah, ketika egonya sudah lemah, baru masalah tadi tuh, ya, wong kan kakak-kakak kita, itu tuh kakak saya, ya, mau ngambil ini, ya sudahlah, silahkan aja, nggak apa-apa. Umpama masalahnya dengan kakak, umpama masalah dengan pembisnis, umpamanya, ya sudahlah, yang curang di dia, nggak apa-apa, saya nerima aja. Yang penting saya jangan berperilaku seperti Iya. Nah, ya kan? Kena kan? Iya. Nah itu. Ceruk ya, Pak. Nah, segala masalah apapun, Kang Habib, didialogkan dulu
Lemahkan dulu ego kamu yang binal itu. Ya ego mah beli gelem. Sira bebong semua ganteng kenang rabe sira diikui be geleman temen. Pegat beb, loro maning. Ego mah pengen emang konon. Iya paham. Pengennya kah? Terus si Reno tuh gimana ngumpamanya kah? Pegat rapikian. Lok maning. Kan gawe anyar maning kan ki. Nah, ya udah begitu dan seterusnya gitu. Artinya ego tuh selalu seperti itu. Nggak mau terima ketika disakiti oleh orang lain. Padahal kesakitan itu adalah pembelajaran untuk kita. Kalau kita tahu disakiti, kita nggak bakal menyakiti orang lain. Iya kan? Kamu ditipu, sakit nggak? Sakit kan? Ketika kamu tahu ditipu rasanya sakit, ya kamu nggak bakalan nipu orang lain karena kamu pernah merasakannya. Lah, duit mung 200 juta ditipu pisan. Lara beli. Ya. Sakit kan? Nah, kamu nggak bakalan nipu orang lain karena apa? Tahu perasaan orang ditipu itu sakit. Ya kudu ditipu dikit. Terkadang untuk pembelajaran juga seperti itu. Artinya ada ditipu itu kan untuk supaya kita lebih hati-hati, kan banyak pelajarannya. Iya. Ketika ya biasa umum ya kita mendapatkan ujian itu untuk pembelajaran kita. Semesta memberikan ujian ke kita, ya kita siapkan jawabannya. Tapi ketika kamu meyakini bahwa kamu lemah, la haula, ya, nanti jawabannya ya dari intuisi, dari ilham. Jawabannya bagus-bagus. Apalagi kita sadar bahwa kita adalah percikan cahaya ilahi, ya, Nur Muhammad. Dia kamu akan lebih transparan dalam memandang kehidupan ini. Terang ya. Iya, transandental gitu. Ya di mana ya Muhammad sendiri itu berasal dari mana Nur Muhammad itu sendiri? Dari laku-laku kamu yang terpuji. Perilaku baik Gus yang kamu rahasiakan yaitu namanya Nur Muhammad. Dan orang yang mengenal Nur Muhammad adalah orang yang terus melakukan kebaikan-kebaikan yang dirahasiakan. Cukup yang tahu antara dirinya dengan Tuhan saja. Dan itu orang yang punya hak untuk masuk ke gudang rahasia Tuhan. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.